Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baiklah pemirsa TVmu dimanapun berada, wabil khusus kepada adik-adik pelajar yang berada di rumah, semoga Allah selalu memberikan lindungan dan selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Tetap semangat walaupun kita harus di rumah. Masih bersama kakak dalam Waktu Indonesia Belajar, dalam pembelajaran kemuhammadiyahan, dalam pembahasan tentang kepribadian Muhammadiyah. Pada saat ini kita akan mencoba membahas tentang isi atau matan dari kepribadian Muhammadiyah. Kemarin kita sudah membahas tentang latar belakang tercetusnya kepribadian Muhammadiyah, kemudian fungsi, hakikat kepribadian Muhammadiyah. Sekarang kita mencoba untuk membahas tentang isi apa saja yang ada dalam kepribadian Muhammadiyah itu. Matan atau isi kepribadian Muhammadiyah itu yang pertama yaitu tentang pertanyaan yang sangat-sangat mendasar yang diawali dengan apakah Muhammadiyah itu. Ketika sudah ada pertanyaan yang sangat mendasar, biasanya kita ingin mendalami dan ingin mengenal lebih dalam lagi tentang sesuatu. Begitupun dengan kepribadian Muhammadiyah. Dengan isi pertama dan dengan diisi satu pertanyaan dengan satu pertanyaan, yaitu apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Sudah disampaikan di episode sebelumnya. Gerakan Islam, dakwah Islam. Kemudian di sana gerakan dakwah dan gerakan tajdid. Maksud gerakannya itu ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kemarin sudah dibahas, disampaikan pada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Kemudian dakwah amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi dua golongan. Untuk kembali diulang, kepada yang telah Islam, yang bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni, supaya berislam dengan benar. Dan yang kedua, kepada yang belum Islam, yang sifatnya seruan. Nah itu, ini harus jadi catatan kita dan penting untuk kalian ingat ya. Yang pertama tentang apakah Muhammadiyah itu. Nah, kemudian adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar bidang kedua, yaitu bidang itu kepada masyarakat yang sifatnya atau bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan dengan caranya masing-masing sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Baiklah pemirsa di rumah, terutama adik-adik pelajar yang berbahagia, tadi tentang apakah Muhammadiyah itu, yaitu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Kita lanjut.
Kemudian yang kedua, dalam kepribadian Muhammadiyah itu ada dasar ya, dan amal dasar ya, dan amal usaha Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuannya, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan, maksudnya kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul ya dalam mukadimah anggaran dasar ya. Yaitu yang pertama, hidup manusia berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Itulah isi yang kedua, yaitu tentang dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Dan dasar dari gerak dan amal usahanya itu, yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan coba bahas satu-satu ya, yaitu yang pertama tentang hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Kita tahu bahwa orang Muhammadiyah, apakah dia pimpinan, kemudian kader, maupun simpatisannya itu sendiri, yang punya ciri khas yang kuat, yaitu berkeyakidah Islam yang murni. Ini tidak bisa lepas dari siapapun yang mengaku anggota Muhammadiyah. Kalau Islamnya sudah tidak murni, artinya lagi-lagi dipertanyakan tentang kemuhammadiyahannya itu. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas lebih jauh lagi bagaimana kita bertauhid, beribadah, dan taat kepada Allah dalam setiap gerak dasar di Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah. Masih bersama kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Baiklah pemirsa TVmu dan juga adik-adik di rumah, adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, masih bersama kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Masih dalam pembelajaran kemuhammadiyahan dalam pembahasan materi tentang kepribadian Muhammadiyah. Nah, saat ini kita sedang membahas tentang dasar amal usaha Muhammadiyah, atau dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, bahwa yang mendasari ya amal usaha Muhammadiyah itu adalah tauhid, ibadah, dan ketaatan kepada Allah. Siapapun yang mengaku dirinya kader Muhammadiyah, baik itu pimpinan, anggota, atau yang diberi amanah di amal usaha, maka mempunyai ciri khas yang kuat, yaitu berakidah Islam yang murni. Artinya memiliki sikap, memiliki jiwa, dan praktek tauhid, hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Mereka lurus akidahnya, serta tidak pernah terpapar penyakit kesyirikan. Tidak ada tahayul, bid'ah, dan khurafat di dalamnya. Ya. Sebagaimana dalam butir pertama mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa hidup manusia itu berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Ya. Orang Muhammadiyah itu menjadi sosok yang ikhlas, sebagaimana seorang
ya, yang menyerahkan dirinya, perbuatannya, ucapannya, dalam ikrarnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah watak orang Muhammadiyah. Apapun yang dikerjakannya berdasarkan tauhid. Kemudian ibadah dan taat kepada Allah. Kalau sudah berdasarkan tauhid, dia akan merasa mubadir. Kalau sholatnya itu tidak murni karena Allah. Misalnya ada embel-embel duniawi yang mau mengharapkan pujian, yang mau mengharapkan sanjung puja, itu sudah terpapar kesyirikan. Kemudian dalam ketaatannya, dia akan terus meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah, tentunya dia tidak akan pernah meninggalkan perintah-perintah Allah. Tidak akan lupa untuk selalu menambah dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Untuk selalu mendasarkan hidupnya berbagi. Lagi-lagi berkasih sayang kepada sesama. Mereka memiliki hablum minallah yang benar dan lurus. Nah, kemudian ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itulah orang Muhammadiyah yang hidupnya berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Kemudian sekaligus juga di sana akan tercermin bagaimana ya kebaikan-kebaikan mereka ya dalam berhablum minan nas, artinya berhubungan dengan sesama manusia. Ada banyak orang yang akidah atau tauhidnya lurus, tetapi kurang bagus dalam kebaikan dengan sesama dan lingkungannya. Ada juga yang ketika berhablum minan nasnya itu rapi, tetapi dipertanyakan akidahnya. Makanya Muhammadiyah adalah sosok, Muhammadiyah adalah organisasi yang membina anggotanya, yang bisa mengarahkan anggotanya untuk selalu bertauhid yang benar, kemudian beribadah dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatannya yang keluar dari tauhid, ketaatan dan niat lillahi ta'ala. Pemirsa TVmu, wabil khusus adik-adik pelajar, itulah dasar pertama ya, yang mendasari amal usaha Muhammadiyah, yaitu menempatkan tauhid, menempatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah di poin paling atas. Itu menandakan betapa pentingnya ketauhidan, karena ketauhidan itu akan menambah lurusnya seseorang dalam beribadah, karena bimbingan tauhid akan menambah ketaatannya kepada Allah. Kemudian dengan bimbingan dengan dasar tauhid yang kuat, dia akan selalu berhati-hati dalam praktek beribadahnya. Takut apabila ibadahnya itu tidak berdasarkan dalil yang kuat. Takut apabila dalam praktek keseharian ibadahnya itu tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Takut dalam bermuamalahnya itu tidak mencontoh Rasulullah. Dia akan takut dalam perbuatan sehari-harinya, dalam pekerjaannya tidak berdasar kepada tauhid, tidak berdasar untuk ibadah, dan tidak berdasar untuk ketaatan. Dia akan merasa mubadir apabila dalam kesehariannya hanya untuk dunia belaka. Karena itu amal usaha Muhammadiyah harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia itu hanya bagian kecil dari yang dia raih, karena tanpa ada tauhid, tanpa ada ibadah,
dan tanpa ada ketaatan. Sebanyak apapun dunia yang diraih dari amal usahanya, itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan terasa nikmat. Ujung-ujungnya tidak bersyukur. Tetapi ketika dasarnya tauhid, ibadah dan taat kepada Allah, sebesar apapun, sekecil apapun yang dia dapat, itu akan menjadi satu nikmat yang sangat luar biasa. Karena dasarnya tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Itulah dasar pertama dari amal usaha Muhammadiyah. Pemirsa TVmu, jangan kemana-mana, masih bersama kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Kakak akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Dalam pembelajaran kemuhammadiyahan, masih dalam pembahasan tentang kepribadian Muhammadiyah. Sudah disampaikan tadi yang menjadi dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Sesuai dengan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, yang pertama sudah dibahas tentang hidup manusia itu harus berdasar ibadah, tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah hidup manusia itu bermasyarakat. Nah, orang Muhammadiyah memiliki jiwa dan kecakapan berorganisasi maupun bekerja sama dengan siapapun dan dimanapun berada. Dia sudah terbiasa dengan berjam'iyah, artinya berorganisasi dan berjamaah, ya, bermasyarakat. Ya. Ini merupakan ciri khas Muhammadiyah. Ya. Orang yang selalu menggerakkan dan mengorganisasi orang untuk kemajuan hidup bersama. Artinya kendati karena paham agamanya kadang ya suka dijauhi oleh orang lah Muhammadiyah itu, tetapi karena luwes ya dalam berinteraksi dan beramal nyata, ya, maka lama kelamaan akan diterima oleh masyarakat. Itulah ciri khas Muhammadiyah. Kalau secara ajaran kadang agak bisa dikatakan berbeda dengan yang lain, tetapi karena pandai dia berdakwah dengan beramal nyata yang merupakan penyempurna dari dakwah bil lisan, yaitu dakwah bil hal ini, maka masyarakat lama kelamaan akan merasakan manfaat keberadaan dari Muhammadiyah ini. Nah, ada pelajar yang soleh dan soleha, nama seperti itu, manusia itu hidup, manusia itu bermasyarakat. Nah, kita harus paham juga bahwa dalam bermasyarakat ini kita harus bisa berada di dalamnya selalu membawa manfaat. Artinya di dalamnya itu selalu menjadi pemecah masalah. Selalu memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat. Selalu menumbuh kembangkan ta'awun atau tolong menolong. Nah, kenapa tolong menolong? Karena kita tahu bahwa Al-Quran sendiri memerintahkan kepada kita dalam Quran surah Al-Maidah itu, dan tolong menolongna, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan sekali-kali kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, ini hidup manusia bermasyarakat. Muhammadiyah sudah terbiasa seperti itu, dan sudah terbiasa berada di masyarakat, dan sudah terbiasa harus bisa menjadi sibgoh, katakan, pewarna di masyarakat itu, sehingga bisa menjadikan masyarakat itu terbawa
dengan ke arah kemajuan, ke arah yang lebih maju. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya yang menjadi dasar amal usaha Muhammadiyah yang harus kita pahami, yaitu mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan. Landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Nah, ini bicara kebahagiaan, tentunya kebahagiaan yang abadi yang kita harapkan. Bukan hanya kebahagiaan di dunia. Kalau kebahagiaan di dunia itu hanya sesaat dan sangat sebentar saja. Tetapi bagaimana kita menjadikan kebahagiaan di dunia ini terbawa oleh kita untuk kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat kelak. Nah, karena itu kuncinya dengan mematuhi ajaran-ajaran agama Islam, ya, dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan. Kemudian yang keempat, yang menjadi dasar dan amal usaha Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Dan masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa lagi-lagi Muhammadiyah selalu menyebarluaskan tentang ihsan, tentang kebaikan, tentang berkasih sayang, selain ketaatannya kepada Allah, selain kerapihannya dan ketertibannya dalam beribadah, tetapi tidak lupa bahwa selain beribadah vertikal kepada Allah, ada kewajiban lain bagaimana berhubungan baik dengan sesama manusia, bagaimana bisa tertular kebaikan kepada sesamanya. Kemudian yang kelima, dasar dan amal usaha Muhammadiyah, yaitu ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi kunci juga bagaimana kita mengikuti langkah dan perjuangan Nabi Muhammad, karena siapa lagi teladan kita sesungguhnya selain beliau, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dunia ini selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, yaitu melancarkan amal usaha dan perjuangannya untuk ketertiban organisasi. Itulah 6 yang menjadi dasar dan amal usaha Muhammadiyah, ya, yang menjadi pegangan dalam berorganisasi di Muhammadiyah. Baiklah, pemirsa TVMU dan juga adik-adik di rumah yang berbahagia, demikian pembahasan di episode kali ini tentang kepribadian Muhammadiyah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Waktu Indonesia Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.